Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Aing Jreng, jangan lupa teman-teman semuanya subscribe, like, dan komen. Oke. Nah, di dalam channel ini ada playlist berkaitan dengan project manager. Saya ingin sharing mengenai SG18. Nah, SG itu apa sih? SG itu adalah study group buat teman-teman yang mau ikut ujian PMP. Ini diadakan oleh pmi.org, Capture Indonesia. Jadi buat teman-teman kalau ingin mempersiapkan ujian PMP sertifikasi internasional, saya sarankan ikut study group. Dan ini diisi oleh para volunteer, para mentor yang expert dan berkecimpung di dunia project management. Dan mereka-mereka juga sudah berpengalaman dan tentunya sudah mendapatkan sertifikat PMP. Saya sendiri ikut di dalam SG18. Sebelumnya saya terima kasih saya ucapkan buat para mentor yang luar biasa, asli. Dan mereka-mereka pun memberikan ilmunya setiap minggu, setiap hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 12, benar-benar oke banget. Dan saya merasakan confident untuk ikut ujian PMP. Dan insya Allah semoga lulus. Nah, kemarin saya ikut untuk SG18 ini di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Kemarin opening speech-nya sekitar tanggal 5 Juni ya. Nah, para mentor yang ada di SG18 asli saya rasakan, dan mereka jago-jago, pinter-pinter di dunia ilmu project management. Terima kasih kepada para mentor yang benar-benar memberikan ilmunya setiap minggunya kepada para mentee. Salah ngomong. Oke, kemarin kebetulan untuk angkatan SG 18 ini antara bulan Juni, Juli, Agustus 2021. Jadi buat teman-teman yang ingin mempersiapkan ujian PMP di tahun ini, saya sarankan ikut SG Study Group PMI Indonesia. Oke. SG, apa sih itu SG? SG adalah study group yang dibuat oleh PMI Capture Indonesia. Dan ini oke banget buat teman-teman yang ingin mempersiapkan ujian PMP. Jangan lupa ikut. Nah, syaratnya apa? Kemarin itu syaratnya gini, informasi berkaitan dengan angkatan study group ini, bayangkan sudah diadakan dari mulai SG1, sekarang sudah SG18 dan banyak pengikutnya. Dan biasanya informasi ini diinformasikan lewat email, lewat media LinkedIn. Jadi teman-teman jangan lupa membuat account LinkedIn sebagai performance Anda di dalam CV online LinkedIn. Nah, di situ biasanya diinformasikan berkaitan dengan kegiatan study group PMI Capture Indonesia. Jadi kemarin saya juga coba untuk ikut SG ini. Syaratnya kemarin adalah punya PMI member, artinya PMI member Capture Indonesia. Kemudian juga diwajibkan untuk punya ID eligible. ID eligible ini semacam tiket untuk siapa yang serius untuk mendaftar ujian PMP ini. Oke, nah kemarin kebetulan SG18 ini dibuka tanggal 5 Juni 2021 dan sudah berlangsung sebulan. Dan di dalam pembukaan kemarin ada beberapa event atau daftar kegiatan. Di antaranya kemarin itu ada schedule ada schedule, dan ini beberapa mentor yang expert
Ini foto-fotonya dan mereka keren banget ya. Sudah punya sertifikat PMP, pengalaman di bidang project management, dan mereka pun PM, project manager di beberapa perusahaan, ada perusahaan BUMN, ada perusahaan swasta, macam-macam dan segala bidang, keren-keren dan asli, saya salut. Nah, di dalam study group 18 ini kemarin diinformasikan berkaitan dengan PMP sertifikat di Indonesia itu sekitar 1224 ya. Jadi ini challenge banget buat para milenial, para mahasiswa yang ingin mengambil sertifikat PMP internasional. Semoga tenaga kerja milenial di Indonesia ini dibekali dengan sertifikat PMP internasional. Kemudian ini beberapa informasi berkaitan dengan organisasi yang ada di PMI Indonesia kemarin 2020 dan 2023 seperti ini. Kemudian ada beberapa route to PMP. Jadi gini, untuk mendaftar sebagai peserta calon ujian PMP itu pertama kali diwajibkan adalah punya 30 contact hours. Jadi kita nanti ngisi dokumen yang disediakan, kemudian submit aplikasi, kemudian setelah itu punya pas exam. Nah, setelah itu join KSG, kemudian kita belajar segala macam berkaitan dengan PM Book 6. Nah, di dalam study group 18 ini kebetulan ini ada sedikit chat organisasinya dan keren-keren semua, asli mentornya keren-keren. Nah, di dalam study group SG18 ini tentunya pasti punya template, yaitu kita punya template Juni, Juli, dan Agustus. Nah, bagaimana sih caranya mengikuti program SG18? Jadi gini, kalau Anda ingin benar-benar serius mempersiapkan ujian PMP sertifikat internasional, Anda benar-benar anggaplah ini sebagai project diri Anda untuk menaikkan value. Jadi proses belajar PMP ini, PM Book 6 ini harus dinikmati. Artinya menikmati sebuah proses. Jadi tanpa ada paksaan. Kembali lagi, saya highlight di sini perlu ada yang niat, adanya semangat untuk belajar, kemudian perlu komitmen, fokus, dan konsisten, kemudian disiplin. Tanpa itu semua akan berantakan. Jadi teman-teman serius untuk mengambil sertifikat PMP, belajar rame-rame. Nah, bagaimana sih proses belajar di SG18? Saya akan sedikit ambil snapshot belajar di hari Sabtu, hari libur. Jadi tidak mengganggu kegiatan aktivitas pekerjaan, kemudian tidak mengganggu juga aktivitas keluarga. Yuk, buat teman-teman milenial, buat teman-teman semuanya yang menghandle sekarang handle project sebagai project manager, saya sarankan ikut sertifikasi PMP internasional. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling membantu, mengisi, dan sama-sama lulus, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita saksikan bagaimana belajarnya seperti apa. Keren. Terima kasih buat para mentor. Asli salut, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Estimate cost sekarang, tujuan estimate cost adalah kita memperkirakan cost yang sumber daya butuhkan untuk penyelesaian pekerjaan project. Paling kecil tuh work package sih. Jadi yang paling kecil. Dengan teman-teman yang lain gimana? Kalau dari pengertian bottom up sendiri, ini kan estimating the cost of individual work package dan summarize roll up to higher ya. Dari memang tadi dari yang kecil sampai yang gede gitu.
pengertian gitu. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya kan dia dari bottom ke up. Bottomnya itu paling kecil apa, Pak? Activity, Bu. Kenapa, Pak, activity, Pak? Tadi work package. Karena pada saat kita membuat schedule, sebetulnya kita breakdown, decompose work package ke dalam activity. Dari activity itulah yang nanti akan diterjemahkan kebutuhan resource dan lain sebagainya, Bu. Jadi cost, menurut saya estimate cost-nya ini dasarnya activity, Bu. Nah, pertanyaan saya, tadi kan soalnya Pak Herudin kan bilangnya paling kecil work package. Terus Bapak bilang bisa dikompos lagi jadi activity. Betul. Ya, jadi sebenarnya yang paling kecil yang mana, Pak?